what you're looking for. It's me, DLP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gamma yang beranggotakan saya Ahmad Reno Masduki. Saya Reza Alan Fadilah. Nama saya Reva Aurelia Putri. Saya Nur Aisyah Salsabila. Saya Idahar Parizi. Saya Febrisya Rofiananda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi. Dengan diterapkannya teknologi informasi di bidang ekonomi sangat membantu memudahkan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, di mana saat ini sangat mudah untuk orang-orang untuk membeli produk keinginannya mereka secara online melalui sebuah website ataupun aplikasi. TIK telah menjadi sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari dampak penggunaannya TIK secara luas sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi didasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri adalah satu hal yang tak selepas dari peradaban manusia. Sampai sekarang manusia berhasil menciptakan berbagai teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka. Itu artinya itu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Tak cuma mempengaruhi secara positif, kemajuan IPTEK juga bisa menimbulkan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif sosial informatika dalam bidang ekonomi. Inilah beberapa dampak positif dari kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. 1. Produksi barang jadi lebih cepat. 2. Produksi barang jadi lebih mudah. 3. Produksi barang jadi lebih banyak dan beragam. 4. Pengiriman barang jadi lebih mudah. 5. Pengiriman barang jadi lebih cepat di berbagai daerah bahkan negara. 6. Lebih mudah mencari informasi tentang sebuah barang. 7. Membeli sebuah barang lebih mudah dan cepat. 8. Proses jual beli jadi lebih praktis. 9. Terbukanya banyak lapang pekerjaan baru. 10. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Kemajuan IPTEK di bidang ekonomi memiliki dampak negatif berupa meningkatkan budaya konsumtif. Konsumtif ialah bersifat konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Hal ini dikarenakan adanya kompetisi di era global sehingga sering membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dampak negatif kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. 1. Masyarakat lebih konsumtif. 2. Tak bisa membedakan mana barang yang penting dan tak penting. 3. Adanya kesenjangan sosial. 4. Timbulnya rasa iri. 5. Produksi lokal sulit bersaing dengan luar negeri. 6. Tenaga kerja bisa digantikan oleh mesin. 7. Pasar berkuasa menentukan mekanisme ekonomi. 8. Perekonomian negara bisa dikuasai pihak asing. 9. Adanya persaingan bisnis. 10. Penyalahgunaan sumber daya alam. Populasi manusia semakin bertambah setiap waktunya. Dampaknya terlihat pada peningkatan kebutuhan akan pangan, sehingga banyak orang yang menjalankan bisnis di bidang makanan. Berikut adalah contoh-contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Dari segi biaya, mesin ini tidak dapat dikatakan murah, akan tetapi kebutuhan masyarakat yang lebih bervariasi dari waktu ke waktu dapat mendorong daya jual produk dari mesin tersebut. 2. Penerapan dalam dunia bisnis.
Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung bisnis, perkantoran atau perusahaan khususnya di bidang ekonomi atau perbankan, dan bisa juga untuk mempermudah identifikasi pasar saham. Kesimpulan dari dampak sosial informatika adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia. Tidak terkecuali dalam hal interaksi manusia, kemajuan teknologi membuat komunikasi semakin mudah, apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti mengirim foto serta pesan suara dan berbagai aplikasi belanja online. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.